Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah robotika dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah sistem mekanika robot gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sumbu-sumbu penggerak atau kalau bahasa manusianya adalah persendian yang ada di robot. Ada apa aja sih persendian yang ada di robot itu? Oke, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa mengaktifkan fitur kamera karena ada satu dan lain hal ya. Kameranya lagi nggak bagus banget buat nangkep cahaya, padahal saya ada di ruangan yang sangat-sangat terang, tapi tetap aja kelihatannya gelap daripada mengganggu kalian. Jadi saya tidak mengaktifkan fitur kamera, dan di samping itu kamera yang saya tampilkan, kalau ada kamera gitu ya, kamera saya tampil takutnya menghalangi slide pembelajaran yang ada. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, definisi dari mekanika. Mekanika itu apa sih ya? Jadi sumbernya itu dari bahasa Latin, artinya adalah mechanikus ya. Jadi ini mechanikus ini nama nama sebuah profesi gitu ya, yang diartikan adalah seseorang yang ahli di bidang mesin gitu. Jadi kalau sekarang kita bilangnya adalah insinyur, tapi kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu disebutnya sebagai mechanikus, bahasa Latin. Jadi dia tahu gimana cara bekerjanya sebuah alat yang disusun-susun gitu biar dia bisa bergerak, biar dia nggak cuman statis aja gerakannya. Nah, kalau secara bahasa atau secara istilah ya, maksud saya maaf, mekanika itu diartikan sebagai jenis ilmu yang khusus mempelajari fungsi dan pelaksanaan dari mesin atau alat atau benda yang menyerupai mesin. Gitu ya. Cakupannya itu meliputi pengetahuan yang mempelajari tentang gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gaya tersebut. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini bentuk awal dari sistem mekanik ya, zaman dulu. Jadi ada roda satu ya, ada roda penggerak satu, ada roda penggerak dua. Ketika mereka bertemu dan digerakkan oleh satu sumber, mereka akan bergerak semua gitu ya. Ini ada sistem air ya yang ada di sini. Dia dari sistem air ini akan menggerakkan turbin nih. Jadi sumber geraknya dia tuh dari sini. Air masuk kena ke sendok penyangga ini gitu ya. Akhirnya turbin ini akan bergerak. Ketika turbin ini bergerak nih, bergerak gini, dia secara otomatis akan menggerakkan roda-roda yang ada di sini. Nah, roda-roda sini bergerak, yang di sini ikut bergerak juga. Nah, otomatis dia akan menggerakkan bagian yang atas gitu. Jadi sumber air yang ada di sini dia bisa ketampung dan naik ke atas gitu ceritanya ya. Nah, di sini biasanya ya, kalau zaman dulu tuh dibikin sebuah pembangkit listrik, atau bahasa kitanya sekarang adalah dinamo. Nah, dari dinamo ini nanti akan diarahkan ke tempat yang lain sehingga dia akan membentuk aliran listrik nantinya. Seperti itu kira-kira. Nah, ilmu mekanik ini terbagi dua. Ada statika dan mekanika, dinamika gitu ya. Dinamika itu nanti dibagi dua lagi, ada kinematika, ada kinetik. Bentuknya tuh seperti apa? Jadi bentuk mekanika statika itu kalau bendanya diam gitu ya. Contohnya seperti yang ada di samping ini ya. Ini disebutnya statika karena dia bendanya diam, nggak bergerak sama sekali nih. Ya, benar ya. Buat ngambil air masa ya dia berpindah-pindah tempat, kan enggak gitu ya. Jadi ini disebutnya sebagai mekanika statika. Dan kalau mekanika dinamika itu nanti dia akan bergerak pindah dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Oke, ini struktural mekanika. Kalian bakalan pusing kalau ngelihat rumus-rumus ini apa sih gitu ya.
nggak usah dipikirin ini rumus-rumus yang kayak gini-gini. F1 itu apa gitu kan. F1 itu adalah gerakannya, dia akan bergerak kalau F1-nya itu lebih dari 0 perhitungannya. Tapi kalau F1-nya itu sama dengan 0, dia akan diem gitu ya. Karena dia benda diem, jadi ya sudah masuknya ke dalam benda statika gitu ya. Oke, sistem mekanik ya. Nih, seperti yang sudah dicontohkan, sistem mekanik itu bisa berupa benda yang diam atau benda yang bergerak. Sistemnya, maksud saya, sistem yang diam atau sistemnya yang bergerak. Dan nanti mekanik itu adanya bisa di internal atau di eksternal sistemnya. Nggak melulu yang namanya sistem mekanik itu ada di internal. Nggak melulu sistem mekanik itu adanya di eksternal. Maksudnya internal sama eksternal itu seperti apa? Internal artinya kita nggak bisa ngelihat nih sistem gerakan dia itu seperti apa. Kayak tadi tuh yang buat buat ngambil air di dalam sumur, kita nggak pernah tahu sistem mekanikanya di dalam itu seperti apa. Yang kita tahu adalah air yang kita ambil bisa keluar dari dalam sumur bagaimanapun caranya gitu ya. Kalau yang eksternal itu, eksternal sistem, digerakkannya oleh benda yang ada di luar. Entah itu oleh tiupan angin, seperti kincir angin yang ada di, kita sering lihat ya, di negara Belanda. Kalian mungkin pernah lihat di TV, di Belanda itu ada kincir angin. Nah, itu jadi sistem mekaniknya itu digerakkan oleh dari luar ya, eksternal system. Karena ketiup angin ya dia bergerak, tapi karena kita nggak bisa, kalau nggak ketiup angin ya dia nggak bakalan bisa ngelihat. Bentuknya seperti itu. Oke. Oke, dasar mekanika robot yang perlu kalian tahu. Kalau mekanika robot itu pasti kalian akan belajar tentang poros gerak gitu ya. Poros gerak itu apa? Poros gerak itu nih ininya, persendian ininya nih. Nih, yang kayak gini nih sebutnya poros gerak gitu ya. Jadi dia bisa bergeraknya ke arah mana, di mana tempat dia bergerak gitu ya. Jadi poros gerak itu bisa diartikan sebagai mekanisme yang memungkinkan robot untuk bergerak secara lurus atau berotasi. Jadi gerakan dia nanti lurus aja atau dia bakalan belok-belok gitu ya. Kalau yang gambar pertama ini gambar A ya. Gambar A itu robot dengan 3 poros gerakan dan 3 derajat kebebasan. 3 derajatnya mana aja sih ya, ini 1, 2, 3 nih ya. Dia punya 3 derajat kebebasan karena dia punya 2 persendian nih gitu ya. Makanya disebutnya punya 3 derajat kebebasan. Sedangkan ada beberapa objek juga yang punya 6 derajat kebebasan gitu ya. Ada juga objek yang punya 6 derajat kebebasan nih, seperti gambar yang ini. Dia punya 6 derajat kebebasan gitu ya. Kalau kita lihat ini dari sumbunya dia bisa berputar seperti RZ ini. Dia bisa berputar dari titik sini ke titik sini, itu 1. RY dari titik sini ke titik sini gitu ya, 2 ke sini, 3. Terus dia juga bisa maju mundur gitu ya. Terus ini juga bisa maju mundur, ini bisa naik turun. Itu makanya disebutnya sebagai 6 derajat kebebasan. Gitu ya. Nah, derajat kebebasan itu apa sih? Derajat kebebasan adalah jumlah arah yang independen di mana end of effector dari sebuah robot dapat bergerak. Jadi ujung apa? Ujung benda atau ujung sebuah robot itu bisa bergerak. Nah, itulah disebutnya sebagai derajat kebebasan. Gitu ya. Dia mau bergeraknya ke arah mana? Arahnya muter, arahnya maju mundur, arahnya naik turun, gitu kan. Nah, itu disebutnya sebagai derajat kebebasan. Oke. Yang berikutnya, ini ada contoh robot dengan 4 poros gerakan. Ya, dia punya 4 poros. 1, 2, 3, dan 4. Tapi dia cuma punya 3 derajat kebebasan aja ya. Cuman ada di sini 1,
terus di sini 2, yang ketiga ini sama aja ya, 3, dan ini yang muternya gitu. Dia pun cuma punya 3 derajat kebebasan. Ini pergelangan robot dengan 3 derajat kebebasan juga. Yang satu dia bisa nekuk, ini kalian bayanginnya seperti sikut manusia gitu ya. Sedangkan ini lengannya ya, terus yang ini pergelangan tangannya gitu. Jadi si lengan manusia ya, kalian bayangin ini sikutnya nih ya. Di sini tuh sikutnya. Nah, ini sikutnya, ini lengan atas ya. Lengan atas, yang ini adalah lengan bawah. Gitu kan? Nah, kalian bayangin. Jadi kalau sikut itu gerakannya adalah naik turun. Terus sedangkan lengan bawah dia bisa diputer. Terus kalau pergelangan tangan dia bisa nekuk-nekuk. Nah, bentuknya gitu ya. Kalau bahasa biologisnya, hiau itu gerakan adduksi. Ya, gerakan adduksi, abduksi itu disebutnya gerakan hiau. Gitu. Jadi dia bisa ya kalian bayangin, saya nggak bisa ngaktifin fitur kamera soalnya nih, maaf. Kalian bayangin aja tangan kalian itu bisa nutup ke depan, bisa ngebuka ke belakang gitu ya. Nutup ke depan, ngebuka ke belakang dengan jari-jari yang tetap lurus. Nah, itu sebelah gerakan yao namanya. Terus di geometri robot ada beberapa gerakan yang harus kalian tahu, dan mau nggak mau atau suka nggak suka kalian harus hafalkan gitu ya. Jadi gerakan yang pertama itu disebutnya adalah gerakan antomorfik. Anto itu adalah manusia, morfik itu adalah gerakan gitu ya. Jadi bisa diartikan secara bebas, antomorfik itu adalah gerakan robot yang meniru lengan manusia gitu ya, yang meniru seperti keadaan manusia. Jadi ini lagi dicontohkan. Di sini ada bahu ya, di sini ada bahu. Nah, ini adalah sikutnya, di sini adalah sendinya gitu ya. Jadi kalau bahasa manusianya nih, namanya bahu kan dia bisa berputar gitu ya. Kalau sikut itu bisa naik turun, lengan pun sama, dia bisa naik turun seperti itu ya. Jadi gerakan antomorfik itu meniru gerakan manusia dari sisi lengannya ya. Lengan ini punya manuver paling besar dan sering menjadi pilihan untuk pengecatan. Tapi jenis gerakan ini lambat. Kenapa lambat? Karena mengalami kesulitan untuk menggerakkan ujung lengan dengan garis lurus gitu ya. Jadi si ujung lengannya ini kalau misalkan ketemu sama benda yang lurus begini, dia bakalan susah bergeraknya. Kenapa bergeraknya susah? Karena mentok nih, dia bakalan mentok di sini. Jadi nggak bisa dia, kalau gerakannya lurus itu agak terhambat, nanti bakalan patah-patah gitu ya. Ada juga gerakan yang lain, yaitu gerakan Cartesian gitu ya. Dia bisa bergerak ke 3 arah independen, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X berarti dia gerakannya adalah ke kanan dan ke kiri gitu ya. Sedangkan sumbu Y itu adalah naik turun, dan sumbu Z itu adalah maju ke depan ke belakang gitu ya. Nah, biasanya lengan ini akan bekerja pada kerangka overhead yang dibentuk oleh sumbu X, membentuk suatu lingkup kerja persegi panjang. Ya, biasanya itu digunakan ya, kalau Cartesian ini digunakan untuk pekerjaan yang memiliki cakupan area yang luas, di mana gerakan yang rumit tidak terlalu dipentingkan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah gerakan robot untuk mengecat pesawat atau untuk mengecat mobil gitu ya. Karena gerakannya itu bebas, dia punya 3 arah, jadi dia bisa ke kanan ke kiri, bisa naik turun, bisa ke depan dan ke belakang gitu ya. Kalian coba searching di Google atau di YouTube deh biar enak, video tentang pengecatan pesawat. Sistem mekaniknya seperti apa ya? Bentuknya seperti itu. Itu namanya disebut gerakan Cartesian. Ada juga gerakan silindris gitu ya. Nah, namanya aja silindris, kalian udah paham seharusnya. Bentuk silinder itu kan berarti bulat. Nah, gitu. Jadi dia cuma muter aja gerakannya. Gitu ya. Jadi gerakan silindris ini
diartikan dia mirip sama gerakan kartesian, tapi dia nggak punya gerakan di sumbu X. Gerakan sumbu X itu apa? Masih ingat ya, gerakan sumbu X itu adalah gerakan ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Ada gerakan ke kanan dan ke kiri kalau kartesian. Tapi gerakan silindris, namanya aja silindris ya. Dia nggak ada gerakan buat apa ke kanan ke kiri, tapi diganti sama poros rotasi namanya. Nih di sini. Oke, diganti sama poros rotasi. Jadi tetap si benda yang memiliki sistem mekanik silindris itu dia bisa tetap naik turun, terus bisa juga maju ke mundur ke belakang gitu ya. Gerakan maju mundur, tapi dia nggak bisa gerakan geser ke kanan ke kiri. Ya, dia nggak bisa nih ngelakuin gerakan ini. Dia bisanya melakukan gerakan rotasi atau berputar. Gitu. Terus juga ada gerakan kutub, mirip sama silindris, tapi dia nggak punya sumbu Z, gitu ya. Sumbu Z apa? Sumbu Z adalah gerakan yang maju mundur, gitu ya. Nah, gerakan sumbu Z itu nanti akan diganti sama gerakan katup, menutup dan membuka. Nih seperti ini nih, ya. Jadi dia tetap punya gerakan rotasi ya, punya sumbu rotasi di sini, dia juga bisa tetap naik turun karena dia tetap punya sumbu Y, tapi dia nggak bisa maju mundur ya, nggak bisa maju mundur. Salah gerak, salah itu dia nggak bisa maju mundur. Dia bisanya adalah gerakan mengatup dan membuka gitu bentuk gerakannya. Oke, mungkin buat hari ini itu aja. Buat pertemuan hari ini, ada penugasan atau enggak? Ada penugasan, kalian cari ya. Tadi kalian sudah belajar tentang sistem mekanikanya dan beberapa sudah saya sebutkan juga. Kalian cari masing-masing geometri dari si robot ini, mulai dari antromorfik, terus kartesian, silindris, dan kutub gitu ya. Kalian bikin sebuah video yang kalian menjabarkan tentang contoh-contoh dari 4 geometri robot tersebut gitu ya. Pengumpulan tugasnya kapan? Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Senin minggu depan. Hari Senin. Hari Selasa minggu depan. Kalian upload link tugasnya seperti biasa di ruang tugas aplikasi MyBase. Nanti akan saya buatkan gitu ya. Jadi kalian upload linknya ke sana, videonya terserah, videonya boleh diupload di YouTube, boleh juga di Google Drive, senyamannya kalian aja nguploadnya di mana. Kalian menjelaskan contoh-contoh geometri dari robot. Antomorfik itu gerakan contohnya tuh seperti apa sih di realnya? Oh, seperti gerakan ini. Terus kalau kartesian tuh contoh gerakannya seperti apa? Oh, contoh gerakan kartesian tuh seperti ini. Terus kalau silindris tuh yang seperti apa? Silindris tuh yang seperti ini. Gitu ya. Terus ada gerakan kutub tuh yang seperti ini. Kalian sebutkan contohnya apa-apa aja. Oke. Nanti jika kurang jelas dengan penugasannya, kalian bisa langsung WA ke saya atau bisa juga langsung japri deh tuh. Kalian chat di grup, secepatnya akan saya balas. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya karena pandemi belum selesai. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk diri kalian semuanya. Kita doakan semoga yang sakit segera Allah sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan segera Allah permudah. Semoga Allah selalu memberkahi kelas ini dan semoga Allah juga selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.